membagikan firman Allah untuk semua orang yang percaya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang 10 menceritakan tentang bagaimana Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bagaimana Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus di dalam dirinya adalah seorang berdosa. Sakeus dalam sifat kesehariannya, Sakeus selalu mengambil keuntungan dari banyak orang. Sakeus, kalau ibaratnya adalah saat-saat ini, Sakeus itu seorang yang kaya. Sakeus adalah seorang pejabat pada saat itu. Tapi Sakeus di dalam kehidupannya, hidupnya yang tidak benar, selalu mengambil keuntungan apa yang bukan menjadi haknya. Dia selalu memungut pajak, selalu mengambil sesuatu yang lebih. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bagaimana sikap dan karakter Sakeus. Sikap karakter Sakeus ini adalah sikapnya kita semua. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sering melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita? Sakeus, ketika ia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus yang pendek, tubuhnya cuma pendek, dan ia sulit untuk melihat Tuhan ketika Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika itu Sakeus berlari-lari supaya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun banyak kerumunan orang saat itu, sehingga Sakeus tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bersama-sama, Alkitab mencatat bahwa Sakeus harus memanjat pohon ara. Ketika Sakeus memanjat pohon ara, Yesus lewat di situ. Dan ketika Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon ara, dan Tuhan berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku ingin menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika Sakeus mendengar Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu, Sakeus tidak keberatan, saudara. Dia langsung turun, kemudian Sakeus langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupannya. Saudara kan dikasih dalam Tuhan, perubahan apa yang terjadi ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus? Hal yang pertama, apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga Sakeus berubah dalam kehidupannya? Sakeus merespon panggilan Tuhan. Sakeus merespon ketika Tuhan memanggil Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Sakeus langsung merespon panggilan Tuhan itu. Sakeus turun di atas pohon. Berarti hal yang pertama, Sakeus merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ingin dipakai oleh Tuhan, saudara dan saya ingin mengalami suatu perubahan Tuhan, saudara dan saya ingin diberkati Tuhan, hal yang pertama dalam hidup kita adalah kita merespon panggilan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika Sakeus merespon panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan berkata, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Masih ada orang-orang ahli-ahli Farisi yang ada di tempat itu. Mereka berkata, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa? Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa lihat bahwa ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, waktu Sakeus ada bersama-sama dengan Tuhan, Sakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada sesuatu yang saya ambil lebih, maka saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ini membuktikan bahwa Sakeus, ketika dia merespon panggilan Tuhan, Sakeus juga mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sakeus menyampaikan kepada Tuhan bahwa sekiranya ada sesuatu yang saya ambil lebih dari hasil pajak yang dia kumpulkan itu, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Kenapa Sakeus berkata seperti itu? Secara tidak langsung
Sakeus berada di depan Tuhan Yesus dan Sakeus berkata, Tuhan, ini saya mengaku dosa saya. Hal yang kedua, mengapa Sakeus mengalami pertobatan Tuhan? Sakeus sadar akan dirinya di hadapan Tuhan Yesus dan mengaku dosanya. Itu yang terjadi atas diri Sakeus, sehingga Sakeus mengalami pertobatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, mengapa Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya? Sakeus menyerahkan dirinya secara pribadi kepada Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Sakeus tidak keberatan. Sakeus menyerahkan dirinya secara utuh kedatangan Tuhan. Seluruhnya, dia menyerahkan dirinya. Tuhan, ini saya Sakeus orang berdosa. Sehingga apa? Sehingga Saulus bisa mengalami perubahan Tuhan. Sakeus bisa mengalami perubahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami. Sakeus bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya ingin mengalami sesuatu pemulihan Tuhan, ingin mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa, ingin dipakai oleh Tuhan, saudara mau usaha saudara berhasil, saudara mau pendidikan saudara berhasil, saudara mau mendapatkan suatu pekerjaan, saudara harus seperti Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah mampu melakukan segala sesuatu di dalam diri saudara. Ketika saudara melekat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara atas diri saudara. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, Sakeus ketika menyerahkan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya Sakeus saja yang mengalami perubahan, tetapi seluruh isi rumahnya mengalami pertobatan. Sakeus bertobat, anak istrinya bertobat, orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya, sanak saudaranya, mereka semua mengalami pertobatan Tuhan. Mengapa? Karena Sakeus menyerahkan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ayat 9, kalau kita baca, di situ Tuhan berkata bahwa engkau juga adalah anak Abraham, dan hari ini keselamatan terjadi atas rumah ini. Artinya bahwa Sakeus dan seluruh rumah tangganya, seluruh orang yang tinggal dalam rumahnya, anak istrinya, segala orang yang ada bersama-samanya, semua mengalami pertobatan yang luar biasa itu. Kenapa? Karena Sakeus menerima Tuhan. Hal yang keempat, mengapa Sakeus mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh? Sakeus bertobat dan seisi rumahnya juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan yang punya kuasa, yang punya firman, dapat menolong, merubah, memperbaiki kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin.